Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan Kak Anissa di Sinar Education. Nah, hari ini Kakak mau membahas materi baru dari bab fungsi dan permodalannya. Nah, di bab kali ini ada beberapa submateri, cukup banyak. Nah, yang pertama akan Kakak bahas untuk hari ini. Kakak akan membahas tentang fungsi logaritma. Nah, kayak gimana kira-kira fungsi logaritma itu? Kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Nah, ini dinamakan numerus atau operator logaritma. Di sini biasanya berisi variabel x. Nah, di sini ada contoh fungsinya f(x) sama dengan a log x. A-nya ini sebagai basis, jadi basis a log x. X-nya ini adalah numerusnya. Nah, contoh fungsi logaritma yang lainnya misalkan f(x) sama dengan basis 3 log x. Ini bagian numerusnya. Terus ada lagi f(x) sama dengan basis 3 log 2x ditambah 3. Nah, kalau kayak gini berarti yang numerusnya itu yang ini. Kemudian ada lagi f(x) sama dengan 6 ditambah basis 7 log dikali basis 7 log x pangkat 2 min 5x ditambah 6. Ini merupakan numerusnya. Selanjutnya kita akan belajar menggambar grafik fungsi logaritma. Di sini ada 3 langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama, kita membuat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian yang kedua, gambar titik-titik dari titik bantu yang di langkah pertama ini pada diagram Kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, dari langkah-langkah ini kita akan buat grafik fungsi logaritma di contoh soal yang berikut ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 log x. Nah, di sini yang pertama kita gambar dulu tabel bantuannya untuk memuat nilai x dan y-nya. Untuk tabel ini, untuk nilai x-nya kita bisa pilih angka-angka sesuai dengan yang kita mau, tapi biasanya angka-angka yang dipilih itu dicari yang bisa supaya dapat nilai y-nya. Nah, di sini aku milih beberapa angka ini, di antaranya ada 1/8, 1/4, 1/2, 1/2, dan 1, 2, 4, dan 8. Kemudian untuk mencari nilai f(x)-nya, kita masukkan si nilai x-nya ini, kita substitusi ke fungsi ini, persamaannya. f(x) sama dengan 2 log x, berarti 2 log dikali untuk yang 1/8, 2 log 1/8. Nah, 1/8 ini kan kita bisa ubah bentuknya ya, jadi 2 pangkat min 3. 2 log 2 pangkat min 3 itu hasilnya adalah min 3. Nah, berarti di sini f(x)-nya untuk x 1/8 yaitu min 3. Kemudian selanjutnya 1/4. f(x) sama dengan 2 log x, 2 log 1/4, 1/4 bentuk lainnya yaitu 2 pangkat min 2. Jadi f(x)-nya yaitu min 2. Jadi x 1/4, f(x)-nya min 2. Kemudian f(x) sama dengan 2 log 1/2 sama dengan 2 log 1/2 bentuk lainnya yaitu 2 pangkat negatif 1. Berarti 2 log 1/2 sama dengan negatif 1. Dan seterusnya. Nah, setelah ini bisa diisi, didapatkan nilai f(x)-nya, baru kita titik-titikkan ke dalam grafik Kartesius ini. 1/8, x 1/8, y-nya negatif 3. Berarti kira-kira ada di sini titiknya. Kemudian 1/4 untuk x-nya, y-nya negatif 2 di sini. Kemudian selanjutnya x setengah, y-nya negatif 1 di sini. Kemudian 1, 0 sini, 2,1, 4,2, dan 8,3. Nah, kemudian setelah dibuat titik-titiknya, baru kita bisa hubungkan titik-titik tadi menjadi suatu garis yang kayak gini. Garis mulus gitu ya, kurva mulus. Nah, jadi ini adalah bentuk dari grafik fungsi f(x) sama dengan 2 log x. Nah, ini dia bentuknya. Selanjutnya kita menentukan domain fungsi logaritma. Nah, untuk menentukan domain fungsi logaritma ada syaratnya, yaitu untuk basis
lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerus lebih dari 0. Nah, sekarang masuk ke contoh. Di sini ada fungsi logaritma 2 log x. Nah, basisnya udah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, berarti aman ya. Sekarang kita lihat numerusnya itu harus lebih dari 0. Berarti x lebih dari 0. Berarti domain fungsinya dapat ditulis x sedemikian hingga x lebih dari 0, x elemen bilangan real gitu. Kemudian contoh lainnya, tentukan domain fungsi 6 log 3x tambah 9. Karena di sini basisnya 6, berarti basisnya sudah memenuhi syarat. Berarti kita tinggal mencari numerusnya. Numerus harus lebih dari 0. 3x tambah 9 lebih dari 0, 3x lebih dari negatif 9, x lebih dari negatif 3. Berarti didapatkan domain fungsinya x sedemikian hingga x lebih dari negatif 3, x elemen bilangan real gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada contoh soal lainnya untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Di sini gambarlah grafik fungsi logaritma fx 1/3 log x. Nah, di sini bentuk basisnya 1/3 per ya. Pertama, berarti kita perlu mengisi tabel ini dulu untuk nilai x dan y-nya. Nah, di sini nilai x-nya aku pilih beberapa angka di sini, yaitu 3/3, 3/2, 3, 1, 3/-1, 3/-2, 3/-3. Kemudian untuk mencari nilai fx-nya sama seperti yang tadi, tinggal substitusikan x-nya ke dalam fungsi logaritmanya. Nah, di sini contohnya yaitu fx sama dengan 1/3 log x, x untuk 3/3 berarti 1/3 log 3/3. Kalau ada bentuk kayak gini, berarti pangkat yang ini maju ke depan, 3 dikali 1/3 log 3 di sini, kan 3 doang ya, berarti 3 itu kan bisa diganti lagi ke dalam bentuk 1/3. Yaitu kalau diganti ke dalam 1/3, jadi 1/3 log 1/3 pangkat negatif 1. Nah, kalau bentuk kayak gini lagi, sama kayak tadi, karena sini ada pangkat, ini dikedepankan lagi, 3 kali min 1 dikali 1/3 log 1/3, sama dengan min 3, gitu. Nah, contoh lainnya di sini ada fx sama dengan 1/3 log 3 pangkat 2. 2-nya maju ke depan, 2 kali 1/3 log 3-nya berubah jadi 1/3 pangkat min 1. Min 1-nya maju lagi ke depan, 2 kali min 1 kali 1/3 log 1/3. Hasilnya yaitu min 2. Jadi untuk x 3/2, y-nya yaitu negatif 2. Kemudian contoh lainnya, fx sama dengan 1/3 log 3. 1/3 log 3-nya berubah jadi 1/3 pangkat min 1. Min 1-nya pindah ke depan, min 1. Berarti untuk x sama dengan 3, y-nya yaitu min 1. Dan seterusnya, kayak gitu. Nah, setelah ini udah keisi semua tabelnya, baru kita bisa tuangkan x dan y ini ke dalam titik-titik di grafik Cartesius ini. Untuk 3/3 berarti kan 3/3 itu 27 ya, sekitarnya di sini. Itu min 3. Di sini 3/2 yaitu 9. Y-nya min 2, berarti di sini posisinya. Kemudian untuk x3, y-nya negatif 1 di sini. Selanjutnya x1, y-nya 0. x3/-1, y-nya 1 di sini. 3/-1 itu berarti 1/3. Kemudian 3/-2 di 2 dan 3/-3 y-nya di 3. Nah, setelah digambarkan titik-titiknya baru bisa ditarik garis titik-titiknya hingga membentuk kurva mulus kayak gini. Nah, di sini didapatkan ini adalah grafik dari fungsi logaritma fx sama dengan 1/3 log x gitu. Nah, selanjutnya kita mencari untuk menentukan asimtot fungsi logaritma. Untuk menentukan asimtot fungsi logaritma, numerus sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 2x min 12. Di sini numerusnya yaitu 2x min 12, berarti 2x min 12 sama dengan 0. 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Nah, contoh soal yang lainnya, untuk asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 3x min k adalah x sama dengan 4. Tentukan nilai k. Nah, di sini kita mencari nilai k-nya.
Untuk mencari asimtot, numerus itu sama dengan 0. Di sini numerusnya adalah 3x min k. Berarti 3x min k sama dengan 0, 3x-nya sama dengan k, dan x sama dengan k per 3. Nah, sedangkan di sini x-nya kan diketahui kalau x-nya adalah 4. Berarti x sama dengan 4, k per 3 sama dengan 4, k-nya didapatkan 4 dikali 3 yaitu 12. Dari kedua contoh soal yang tadi, untuk menggambar grafik, bisa kita dapatkan sifat-sifat fungsi logaritma. Di sini untuk f(x) sama dengan a log x dengan a atau basis lebih dari 1. Kemudian di sini ada grafik untuk gx sama dengan a log x. Untuk a yaitu basisnya berada di antara 0 dan 1. Nah, kalau dilihat dari grafiknya untuk basis a lebih dari 1, dia gambar grafiknya kayak gini ya, naik atau monoton naik. Nah, untuk A lebih dari 0 kurang dari 1, dia grafiknya menurun atau monoton turun. Nah, berdasarkan contoh soal yang tadi, yang pertama kan 2 log x ya kalau nggak salah. Itu berarti basisnya atau A-nya lebih dari 1. Oleh karena itu, grafik yang didapatkan yaitu ke atas kayak gini atau monoton naik. Nah, untuk contoh yang kedua sebelumnya, contoh soalnya itu 1/3 log x. Nah, 1/3 itu berarti dia A-nya berada di antara 0 dan 1. Oleh karena itu, bentuk grafiknya kayak gini, menurun atau dinamakan monoton turun. Gitu ya, sahabat SE. Nah, berdasarkan ilustrasi grafik, diperoleh persamaan dan karakteristiknya. Untuk daerah asal F dan G merupakan himpunan semua bilangan real positif. Daerah asal, domainnya, X-nya, semuanya positif ya. Kemudian untuk daerah hasil F dan G merupakan himpunan semua bilangan real positif. Himpunan semua bilangan real, sama-sama bilangan real. Nah, kemudian fungsi F dan G grafiknya memotong di sumbu X di titik 1,0, namun tidak memotong sumbu Y. Baik yang ini, A lebih dari 0 ataupun A lebih dari 0 kurang dari 1, sama-sama memotong di titik memotong sumbu X di titik 1,0, tapi tidak memotong sumbu Y, hanya mendekati. Nah, grafik fungsi F dan G mendekati namun tidak menyentuh sumbu Y. Dengan demikian, sumbu Y atau X sama dengan 0 merupakan asimtot tegak dari F dan G. Kayak gitu. Oke, kita sekiankan pembahasan hari ini tentang fungsi dan permodelan di subbab pertama yaitu fungsi logaritma, tepatnya dasar-dasar dari fungsi logaritma. Nah, selanjutnya kakak masih akan membahas kelanjutan dari fungsi logaritma, lebih tepatnya untuk penerapan fungsi logaritma dalam soal-soal yang biasanya sering keluar di ujian gitu. Nah, sahabat SE jangan lupa untuk tonton video part 1 ini ataupun part 2 di minggu selanjutnya, karena video part 1 dan part 2 ini masih satu tema dan masih saling berkesinambungan. Jadi jangan nonton secara terpisah ya. Nah, hari ini kita hanya membahas dasar-dasar dari fungsi logaritma. Kira-kira apa ada latihan soal untuk materi dasar fungsi logaritma ini? Tentunya ada dong. Nah, gimana nih latihan soalnya? Ini dia latihan soalnya. Oke, sekian hari ini penjelasan tentang fungsi dan permodelannya di subbab pertama yaitu fungsi logaritma. Masih subbab pertama. Nah, di fungsi logaritma ini videonya dibagi menjadi 2 part. Yang ini part 1 membahas tentang dasar-dasar fungsi logaritma dan ada kelanjutannya di part 2. Nah, kenapa kalian harus nungguin part 2 dan harus nonton video part 2-nya? Karena video part 1 dan part 2 ini saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Jadi untuk melengkapi pembahasan kalian atau pemahaman kalian tentang fungsi logaritma, kalian harus nonton secara full keseluruhan 2 videonya.
Oke. Nah, videonya cuma tayang di channel YouTube Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Ingat, setiap hari Selasa. Jadi tungguin video kelanjutan dari fungsi logaritma part 2 ataupun video-video lainnya baik dari kakak ataupun mentor-mentor lainnya di Sinar Education, di channel YouTube Sinar Education. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video kakak hari ini. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Tetap di Sinar Education, your bright future start here. Bye!